hari ini kita mau membahas tentang buku dan generasi milenial. Kalau saya, kemudian Bu Ani dan Bu Anita kira-kira generasi yang mana ya? Apa generasi milenial? Generasi tradisional. Atau masih tradisional ya? Generasi lahirnya generasi tradisional, tapi mindsetnya harus tetap milenial ya. Iya. Oke. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah seperti apa sih kaitannya antara buku, pengaruhnya ya kepada generasi milenial yang kekinian gitu. Jadi membaca memang sangat mempengaruhi pola dan cara pikir seseorang. Nah, bahkan beberapa buku mampu memberikan sudut pandang lain dalam melihat atau menilai sesuatu. Pernah nggak merasakan? Ya, dan pernah mempraktekannya juga. Membuktikannya. Gara-gara satu buku akhirnya merubah sudut pandang kita. Nah, bahkan melakukan apa yang disuruh buku itu. Buku motivasi ya. Ya, untuk motivasi juga. Ini masih belum saya persilakan loh mereka. Ini generasi milenial ya. Nah, masih tentang generasi milenial, katanya generasi milenial yang sudah sering jadi bahan perbincangan nih ya. Itu menjadi pioner dan menjadi ikon perubahan. Nah, siapa sih para generasi milenial ini? Katanya mereka juga dikatakan adalah kelompok generasi digital. Nah, sementara yang kita tahu era digitalisasi saat ini sangat mempengaruhi pergerakan industri perbukuan juga. Di antaranya munculnya e-book ya, yang paling sangat cepat ya isunya. Kemudian juga konten-konten buku juga semakin dinamis karena bisa dinikmati tidak hanya secara hard copy tapi juga soft file-nya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang itu ya. Perkenalan sedikit mungkin, siapa sih Bu Ani? Nah, Bu Ani adalah Kaprodi Teknik Kelautan ya, Prodi Teknik Kelautan. Sudah bergabung bersama UNAS sejak tahun 2016 ya. Menyelesaikan studi S1-nya di Universitas Malang, Universitas Negeri Malang. Kemudian menyelesaikan studi S2-nya di ITS, Institut Teknologi Surabaya. 10 November. 10 November. Iya, biasanya memang Selalu di Surabaya ya. Aduh, ini bukti ya. Kalau generasi tradisional mengejar ke milenial. Baik, kalau Bu Anita ya, Bu Anita dia oleh PSPD MT sudah bergabung di UNAS juga sejak tahun 2016, menyelesaikan studi S1 di UNED, Universitas Negeri Jember, kemudian S2-nya juga di ITS. Dan perlu diketahui mungkin dua-duanya adalah penerima beasiswa yang dari beasiswa pra S2 dari dulu kami ada program beasiswa pra S2 untuk para calon dosen. Jadi sebenarnya sudah dekat dengan UNAS ya, mulai dari sebelum menjadi dosen sampai akhirnya menjadi dosen sekarang ya sudah menjadi keluarga UNAS. Jadi lama dari UNAS oleh UNAS untuk UNAS itu ya. Nah, ini ya dedikasi. Ini baru yang dinamakan dedikasi era milenial seperti apa. Nah, mungkin saya kemana dulu nih, ke Bu Ani atau ke Bu Anita dulu? Bu Ani aja dulu. Oh gitu ya. Oke. Grogi saya Mbak. Biasanya nggak grogi gitu ya. Sebenarnya yang hari ini datang ini udah sering jadi langganan keynote speaker sih. Amin. Oke, saya persilakan kepada Bu Ani. Milenial ya. Sebenarnya kalau dengar kata-kata milenial itu, kalau saya pikiran saya tuh sudah nyambung langsung ke generasi yang masih seger-seger semangat gitu. Terkait usia. Kalau saya pernah baca itu untuk generasi milenial ini ada dua sebutan, ada generasi Y, ada generasi Z. Generasi Y itu yang lahirnya itu di antara tahun 1980-an sampai 1994. Sedangkan generasi Z itu yang lahir di tahun 1994 sampai 2010. Dan generasi Z plus itu generasi yang lahir setelah itu. Z itu ketika dia sudah lahir, sudah ada HP, sudah di foto, cekrek-cekrik, dia belum foto sudah gitu ya, sudah berekspresi gitu ya, padahal dia masih bayi. Nah, kalau generasi Z plus, dia belum lahir itu masih di kandungan tuh sudah masuk Instagram, sudah masuk Facebook emaknya gitu ya. Jadi emaknya dalam artian yang mengupload adalah emaknya ya. Jadi usianya dia masih 0 tahun atau minus mungkin ya, minus berapa bulan, tapi dia sudah masuk ke dalam dunia maya gitu ya. Itulah era digitalisasi gitu ya. Terus kalian anaknya belum nongol udah eksis duluan. Eksis. Bahkan udah punya akun duluan. Dan mau nggak mau kan
mereka biasanya sudah karena terpengaruh sama era digital itu, HP itu sudah bagian dari kebutuhan ya, bukan jadi kebutuhan tersier tapi kayak seolah-olah kebutuhan primer. Kalau saya kadang itu ya, kadang sih bangun tidur bangun tidur tuh yang dilirik itu mana HP gitu, kadang-kadang ya HP duluan gitu. Jadi kayak seolah-olah hidup kita itu hampa gitu tanpa HP. Generasi milenial mungkin kalau generasi X itu nggak masalah gitu tanpa HP. Tapi kadang-kadang kalau saya pribadi kemana keluar tuh kayak ada yang aneh nih, ada yang salah nih, saya nggak bawa HP gitu. Misalnya pergi kemana-mana ada yang kurang gitu. Atau pertanyaan menggelitik dari saya deh, baru mulai aja sudah saya kasih pertanyaan ya. Jadi ketika ada barang tertinggal, Bu Ani pilih yang mana? Yang tertinggal dompet atau HP? Yang tertinggal lebih baik dompet aja. Oh, jadi lebih baik nggak bawa dompet tapi bawa Karena HP? kalau HP saya bisa ngubungin. Kan pilihannya dompet HP ya. Bu, dompet saya. Dompet saya ketinggalan gitu. Terpanterin dong. Atau kirim gaji? Jadi kayak di kampus aja yang masih dekat ke rumah lah ya. Ketinggalan HP tuh kayak aduh. Ini kayak aktivitas pekerjaan tuh kayak juga bergantung sama HP. Nah, kita ngubungin siapa gitu ya. Mahasiswa, rekan kerja itu kan butuh HP. Kayak semua sekarang tuh memudahkan lah. Generasi milenial tuh butuh banget itu. Dan efeknya karena efek digital itu, generasi X itu harus menyeimbangkan. Harus apa namanya istilahnya ya? Berusaha untuk ngikutin yang dilakukan oleh generasi Y atau Z. Mau nggak mau mereka juga harus ngikut perkembangan zaman terkait dengan teknologi ini gitu. Nah, terkait dengan buku tadi, milenial itu kan seringnya update status di sosmed, entah masih mahasiswa atau serba digital lah ya. Makan digital karena fotonya nyampe duluan ya. Jadi yang dikirim foto makanannya. Foto makanannya. Ya, secara kalau dulu zaman generasi tradisional mungkin hantarannya ya hantaran makanan betulan nih. Ini kan sekarang enggak, hantarannya adalah virtual. Ya, apalagi masa pandemi ini ya Mbak. Jadi tuh kita juga jarang keluar. Jadi ya semuanya apalagi sekarang HP ini udah jadi seperti barang ini udah penting, sekolah, kebutuhan utama primer serba digital. Masih tentang buku tapi era digital gimana? Jadi kayak apa namanya? Tadi saya ngomong apa ya? Jadi kadang-kala kita tanpa kenal orang, misalnya kita kenal lewat WA ya, sama seseorang, entah itu dari grup apapun lah, kita baca statusnya, kita tanpa tahu mengulik-ngulik tentang kehidupannya, kita akan tahu bahwa orang ini itu dia aktivitasnya banyak di sosial. Ibu ini itu berarti di perpustakaan kalau kegiatannya kayak postingan saya hari ini ya. Postingan hari ini gitu ya. Kegiatannya Bu Anita itu sering ke ini loh, ke laut terkait dengan pencemaran perairan misalnya. Kan baca dari postingan sama baca mungkin dari caption yang dibikin. Nah, sebenarnya dari postingan itu menentukan kita sebenarnya siapa sih gitu loh, kan orang harus tahu. Dan ditambah lagi kalau misalnya kualitas caption kita itu berkualitas, orang kan jadi wih keren nih gitu ya. Kadang-kadang kan caption ecek-ecek gitu ya, yuk mari makan gitu misalnya. Nah, caption itu kan nggak bisa muncul secara otomatis kalau kita nggak punya wawasan luas. Nah, wawasan luas itu bisa diperoleh dari buku baik yang secara hard copy atau yang soft. Dan apa namanya, wawasan lah ya, nambah wawasan. Jadi kalau mau jadi generasi milenial yang keren, ya wawasannya harus luas. Gimana aja cara agar wawasan luas? Ya harus melek buku, bagaimana caranya gitu. Tapi caranya kan dikasih tahu detail sama wanita. Oke, sudah mau oper nih sebelah. Oper sudah? Enggak, terserah deh. Baik, kayaknya mau ngomong sih. Pembuka dulu ya. Mungkin nanti saya arahkan lagi ke pertanyaan-pertanyaan yang sering dibahas oleh era milenial sendiri ya, oleh generasi milenial sendiri. Dari Mbak Anita gimana? Generasi milenial dan bukunya. Ya, kalau bagi pandangan saya, generasi milenial sekarang itu justru lebih melek teknologi, lebih update informasi dibanding dengan kita yang generasi mungkin Y atau generasi X ya. Saya lebih baik menyebut generasi Y daripada generasi apa ya? Kita di Y. Alhamdulillah saya di Y. Saya Y. Saya juga kok. Jangan menyebut generasi tradisional ya. Iya, jangan. Jadi saya melihat mereka lebih enjoy dalam mempelajari suatu teknologi dibanding kita. Dulu mungkin kita lebih nyaman ketika kita apa-apa tuh serba
monolog dalam artian misalkan membaca buku, mungkin kalau dari saya atau generasi sebelum saya mungkin lebih nyaman kita itu buka bukunya, megang buku, merasakan tiap helaian kertasnya. Wah, iya betul-betul, bau buku baru apalagi ya. Iya, mencoret lebih mungkin seperti itu. Tapi kalau generasi sekarang mereka yang memang mau tidak mau memang dituntut untuk di HP adalah kesayangan, HP dibawa kemana-mana. Lebih mungkin mereka berpikirnya juga lebih praktis menggunakan HP, membaca lewat HP, apalagi sekarang dimudahkan dengan banyak aplikasi digital, aplikasi di Play Store kalau di HP Android ya, aplikasi-aplikasi membaca, misalkan iPusnas, ijek, jadi itu buku-buku sudah tersimpan dalam format digital, tinggal unduh saja, tinggal kita unduh aplikasinya, lalu kita daftar, tinggal pilih buku apa yang akan kita baca. Dari semua genre buku itu ada, mulai dari lengkap buku sains, ilmu pengetahuan, buku tentang novel-novel, lalu banyak memoir gitu-gitu, sejarah Indonesia, dan banyak sekali buku yang aksesnya itu udah mudah dan bebas ya, bisa hanya lewat HP. Dan berbagai macam buku kita bisa mengaksesnya lewat HP daripada kita bawa satu judul dengan satu buku, 2 buku, 3 buku, malah kan lebih ribet. Nah, mungkin seperti itu. Wah, ini bisa mulai perang opini nih ya di sini. Itu tentang buku ya. Mungkin pertanyaan menggelitik lagi buat Bu Ani dan Mbak Anita. Lebih suka membaca buku yang versi hard copy seperti ini ya, seperti yang ada di belakang saya, Pertanyaan sulit itu. atau membaca dalam bentuk buku digital? Oke. Kita generasi milenial ya. Generasi Mengaku milenial. Saya generasi Y, tapi Saya generasi Y lah. tapi Generasi mengejar untuk Y. jadi milenial. generasi Y, tapi saya cenderungnya lebih suka itu membaca, kalau disuruh milih membaca buku yang hard gitu. Entah mungkin karena ini kaitannya dengan ragam kecerdasan kali ya, karena memang ada tipe orang yang butuh nyalin atau nyoret-nyoret, menandai, terus membuka buku, ada aktivitas kayak selembar buku tadi, selembar kertas itu berharga gitu. Ada yang aktivitasnya otaknya itu perlu memegang sesuatu buku itu, dibolak-balik, ini ya gini sambil. Kalau di sini kan terbatas gitu ya. Kadang-kala di laptop pun saya masih masih butuh print out kadang-kala ya, walaupun sebenarnya kan harus mengurangi kertas ya. Tapi kadang saya lebih suka nyoret-nyoret gitu. Nah, mungkin karena ragam kecerdasan itu tadi, mungkin sekilas info ya yang pernah saya pelajarin di Steven itu, setidaknya ragam kecerdasan. Ini penting untuk kita misalnya sebagai dosen, sebagai mahasiswa, untuk mahasiswa juga, untuk siswa juga, dan untuk orang tua ya, apalagi di era pandemi seperti ini. Orang tua itu kalau mahasiswa kan sudah mandiri lah ya, harusnya mandiri, harusnya belajarnya udah mandiri. Nah, itu penting untuk mengetahui tipe-tipe ragam kecerdasan tersebut. Yang pertama itu tipenya namanya thinking. Jadi orang thinking ini termasuk orang yang mandiri belajar, tanpa disuruh dia akan suka belajar. Buku itu adalah kebutuhan utama dia, makanannya dia itu adalah buku. Yang ditanyakan oleh thinking pertama kali adalah kalau ngobrol dengan seseorang itu dikasih info ya, mana buktinya, mana datanya gitu. Jadi dia nanya secara logika, tanya buktinya mana gitu. Biasanya Bu Tutus ngasih info, itu ada program bantuan ini loh, mana buktinya, mana datanya gitu. Dia mesti tanya data, infonya dari siapa, dia butuh bukti. Itu logika ya, pakai logika si thinking. Dan cara belajarnya ini sangat didukung oleh sistem pendidikan di Indonesia. Dia cukup mendengarkan apa yang gurunya jelaskan itu sudah paham. Kalau tipe yang kedua itu yang tipe sensing. Dia tuh tipe yang harus berkeringat dulu, harus banyak gerak dulu, baru dia bisa konsen. Sementara kalau thinking ini butuh suasana fokus. Jadi kalau belajar di rumah nggak boleh ada gangguan-gangguan adik bayi nangis, itu bisa mengganggu konsentrasi. Tapi kalau si sensing ini butuh gerak dulu. Kalau di teklam mungkin kita biasanya ngajak mahasiswa itu kemana, ke laut ya, praktikum ke lapangan itu kan bikin berkeringat. Nah, sensing itu butuh yang seperti itu, jadi baru dia bisa bersemangat. Terus tipenya dia menghafal. Jadi kalau tipe sensing dia cukup menandai buku yang dia baca, ditandai pakai stabilo. Kalau perpus nggak boleh ya? Ya boleh kalau koleksi perpus ya. Mungkin ditandai kali ya, pakai apa tuh yang
bisa nempel terus dicabut lagi tuh, ditandai Oh, pakai iya. warna-warni. Iya, iya, Nah iya, itu kertas tipe itu kan. sensing itu mudah cara belajarnya dengan sticky note ya. Pakai sticky note itu mudah dia mengingat. Terus kalau intuitif, dua tipe ini sensing sama thinking itu didukung sama pemerintah pendidikan saat ini. Jadi di sekolah kan cenderungnya menjelaskan, ngafalin gitu ya. Itu thinking sama sensing banget didukung. Tapi yang feeling ini pakai perasaan. Aduh, berat ini kalau sudah Berasa perasaan. Bawa perasaan. Jadi dia itu kalau thinking kan dia melihat gurunya, kalau gurunya enak dia suka. Gurunya penjelasannya enak, dosennya penjelasannya enak, thinking itu suka banget. Tapi kalau feeling mau gurunya enak menjelaskan atau enggak, kalau gurunya sikapnya secara attitude kurang ramah sama saya gitu ya. Padahal itu juga bisa jadi sudut pandang subjektif kan. Iya, subjektif. Jadi kalau punya anak kecil, di anak kecil ya. Kalau punya anak kecil mau disekolahkan, punya tipe feeling, tipenya suka baperan lah ya. Bapak Itu Budi. bawa dulu silaturahim ke gurunya, ajak kenal dengan gurunya biar dia nyaman. Kalau thinking nggak pengaruh, pokoknya gurunya, oh keren nih guru, terdidik penjelasannya, dia suka. Mau gurunya itu galak, mau gurunya itu killer, dosennya killer, thinking itu suka. Terus kalau yang satunya apa ya? Intuiting itu, intuiting ini membayangkan. Jadi kalau anak intuiting ini harus dikasih membayangkan, misalnya Jadi 2 kegiatan dikurangi 4 berilustrasi ya. 2 dikurangi 4 kadang ada yang bingung masih. 2 kurangi 4 berapa ya Bu gitu. Ada masih kan ada yang masih bingung. 2 kurangi 4 berapa? Tapi ketika kamu punya uang 2.000, punya utang 4.000, berapa sisa uangmu? Berapa sisa utangnya? 2.000 Bu, langsung gitu, langsung. Itu ngebayangin. Jadi harus dianalogikan. Jadi kalau di Tekla kami itu misalnya pelajaran yang berhubungan dengan mekanika fluida. Itu ada yang namanya tipe aliran, itu ada aliran laminer, transisi sama turbulen. Nah itu kami ngasih pengandaian dalam kehidupanmu, kamu juga mengalami loh hal yang seperti itu. Laminer itu ibarat hidupmu bagus mulus, semua yang kamu inginkan itu tercapai. Ada kalanya kamu misalnya berteman sama seseorang atau rekan kerja, ada bentrokan dikit, bentrokan kecil, kayak batu ya, air melewati batu itu transisi. Habis itu lewat jurut-jurut, apa ya istilahnya? Istilah apa Bu Ani? Apa ya itu ya? Itu loh yang di sungai yang Ada lagi istilah berjuluburan. iya berjuluburan ya. Kalau itu pernah dengar. Nah itu maksudnya berjuluburan itu. Nah ketika melewati berjuluburan itu turbulen, itu kan sudah luar biasa kan namanya. Bahkan ada penekanan arus lebih kan. Benar harus lebih. Nah, itulah kamu di puncak masalahmu di situ. Habis itu kan laminer lagi gitu. Habis itu Jadi pengajaran juga membayangkan dengan cara membayangkan kayak gitu, yang memberi contoh di kehidupan supaya mereka lebih cekat ya sama materi. Caranya gitu sih, biar gak pusing. Iya, Dia update, habis itu mereka update status gini. Hidup kita itu ibarat transisi turbulen. Update status gitu juga. Berarti itu bisa jadi inspirasi Bu. Berarti yang disampaikan Bu Ani jadi quotes ya. Iya, jadi quotes. Lalu sampai dipasang jadi caption, itu bukti ya bahwa memang yang disampaikan itu tertanam dan diserap oleh mahasiswa ya. Tapi mungkin memang betul ya, kuliahnya di teknik kelautan, tapi kalau nggak berusaha kenal, berusaha dekat dengan laut, rugi kan gitu ya. Itu informasi yang tadi Bu Ani sampaikan ya tentang tipe-tipe kecerdasan anak dan juga orang dewasa lah pengaruhnya nanti. Itu juga nggak akan Bu Ani dapatkan kalau nggak baca kan. Betul sekali. Itu buktinya. Jadi memang baca. Oke, kalian mengaku adalah generasi milenial. Generasi milenial dekat dengan era digitalisasi. Tapi digitalisasinya juga harus yang berkualitas dong ya. Jangan yang asal keluar, asal tulis ya. Asal ngomong, jangan ya, tapi informasinya tetap harus digali ya. Harus akurat lah. Oke, kalau Mbak Anita lebih suka baca buku, pertanyaannya masih yang tadi ya, baca buku dalam bentuk hard atau dalam bentuk soft. Kalau ya Jangan ikut-ikut ya Bu. gitu ya, nggak ikut-ikut. Ini jawaban dari lu. Gitu. Iya. Betul. Kalau saya sebenarnya sama suka juga dalam membaca buku hard copy. Tetapi saya juga pernah mendapatkan manfaat dari buku digital itu. Iya, betul. Untuk Bu Ani. Jadi ketika waktu itu saya kesulitan untuk ke perpustakaan karena rumah saya jauh di desa, jadi akses juga ke perpustakaan desa juga tidak ada. Buku-buku terbatas, saya lagi bosen. Ngapain ya dari lihat TV bosen. Harusnya nih membaca sih, enaknya nih membaca. Saya tuh pengennya membaca buku tentang misal kayak
kisah inspirator kayak misalkan kisah Muhammad Hatta gitu, itu bagaimana sih ceritanya beliau gitu. Nah waktu itu saya kesulitan di mana ya, ini harus harus jauh ke situ Bondokota, ke perpustakaan situ Bondokota. Harus rumah Ibu Anita di mana sih? di desa, iya di desa masuk gitu, masuk banget ya, masuk banget gitu. Google Map bagus banget kayaknya. bisa dibaca Google Map. Bisa lah. Terus yang Bu Anita lakukan apa akhirnya? Waktu ada seorang teman yang menyarankan kenapa kamu nggak download aja lewat HP-nya aplikasi iPusnas waktu itu. Coba ya. Waktu saya Play Store ya. kemudian ya saya download itu aplikasinya, lalu saya cek ternyata buku yang saya inginkan ada di sana, di daftar-daftarnya, bahkan lebih lengkap ya. Nah dari sana, ternyata enaknya nggak usah jauh-jauh ke perpustakaan, aku tinggal klik aja udah bisa saya baca di rumah, mau sambil jaga toko, mau sambil tiduran, mau sambil di dapur, ya bisa dibawa mana-mana tanpa takut, bukunya nanti kotor atau apa enggak. Usah, ya udah dari HP aja, dari satu HP. Bosan ini udah bukan bosan. Satu buku selesai, tinggal klik lagi judul yang lain, lalu saya baca kemana-mana. Nah itu saya beneran merasakan manfaat dari membaca buku dalam bentuk e-book, dalam bentuk digital ya. Ya mungkin tadi kalau Mbak Anita membahas tentang kalau buku hard itu takut rusak. Kemudian tadi Mbak Ani juga menyinggung kalau buku koleksi perpustakaan nggak boleh dicoret-coret pakai stabilo gitu. Ya mungkin itu salah satu bentuk hal positif dari buku dalam bentuk digital ya. Mungkin yang lainnya mungkin bisa bebas dibawa kemana aja, tapi kuncinya sekali lagi harus ada pakai data nih. Iya, betul. Nah sebenarnya informasi tentang link untuk mencari buku-buku digital sudah di-share juga oleh UPT Perpustakaan UNAS ya di akun Instagram kami Perpus UNAS ya. Di situ sudah kami share di situ. Bahkan juga masih masuk di linknya Ipusnas ya. Kami juga share di situ ada link kastara.perpusnasgo.id. Nah itu ada koleksinya lebih dari 10.000 ya, 10.000 judul koleksi mulai dari cari yang naskah-naskah kuno mungkin ya, atau juga buku-buku langka yang udah mulai susah dicari juga ada di sana gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh sih sebenarnya. Tapi kemudian mungkin ada tipe-tipe orang yang lebih suka membaca itu kalau nggak hard nggak enak ya, termasuk saya. Saya lebih suka kalau nggak pegang nggak enak gitu. Betul. Iya, megang buku ya, megang buku. Iya. Jadi membaca sambil dipegang, dinikmati helai-helai. Lalu saya juga tipe orang yang suka sekali memberi tanda. Nah, dipakai kertas warna-warni, itu juga suka gitu loh. Aku sampai sini nih. Jadi target saya dari tanda itu karena lucu warnanya gitu ya. Masih tipenya kayak kanak-kanakan cara bacanya ya, tapi itu lebih asik gitu daripada harus membaca di handphone gitu karena aplikasinya ada di handphone. Ya kadang-kadang kan ketika kita enak-enak baca kemudian ada notifikasi masuk, pesan atau apa, nanti akhirnya pindah gitu. Yang justru yang saya rasakan itu nggak tahu saya tipe kecerdasan yang mana ya. Jadi terganggu deh, nanti satu misalkan anak-anak baca ibu kemudian Bu Ani WA gitu, terus mau ikut arisan ini nggak? Aduh, udah buyar yang dibahas arisannya ya. Promosi saya kalau buat ikut arisan kan bisa jadi seperti itu ya, iya. Baik, saya sampaikan pada dua narasumber kita hari ini, kita di acara Bincang Literasi menerima pertanyaan di live chat ya. Sambil lalu mungkin saya cek di sana. Masih belum ada pertanyaan. Oke. Atau mungkin berikutnya saya tanya pengalaman membaca deh. Mungkin punya koleksi buku atau buku favorit yang menginspirasi, bahkan mungkin tadi merubah pola pikir dan cara pandang. Merubah pola pikir apa tuh? Kayaknya semangat nih. Ada apa sih kok sampai katanya diaplikasikan gitu? Iya benar. Kenapa? Waktu itu setelah lulus kuliah S1, kemudian ketika belum keterima kerja, jadi itu masih lagi banyak free time di rumah, bosan lagi ngapain ya, gimana caranya untuk dapat uang ya, mau jualan apa sih, berani nggak saya jualan seperti itu misalnya kamu waktu itu pikiran saya untuk sementara selama menunggu panggilan kerja. Jadi ngapain ya, kerja apa, bisanya kalau nggak ada kayak gini ya cuman bisanya jualan, tapi berani nggak ya saya ya, bisa nggak ya saya untuk
memulai usaha untuk jualan gitu. Sempat ragu-ragu waktu karena belum pernah terjun ya, itu kayak Belum punya pemasaran, pengalaman, ya, ya. belum pernah sama sekali. Apalagi mungkin basic prodi keilmuannya sebenarnya Iya. bukan pemasaran gitu. bukan ya itu. Karena tidak Bisa jadi. sejalan ya. Mas. Iya. Masih malu-malu gitu, tapi bukan malu-malu kucing ya, tapi cuma malu-malu gitu untuk memulai. Jadi tidak ada keberanian untuk memulai. Ketika itu ada suatu buku saya ke Gramedia di Jember, ada buku judulnya Rich Dad Poor Dad, ingat banget saya, Rich Dad Poor Dad. Lalu saya membaca buku itu, apa sih ini buku ini kok menarik, dari covernya aja menarik dulu untuk saya baca. Di sana kok encourage mendorong kita untuk berani memulai berwirausaha. Ya benar, tidak boleh malu untuk memulai itu. Dan dari sana saya baca, entah terlalu menghayati mungkin saya ya. Akhirnya setelah membaca buku itu, ya sepertinya saya ini harus memulai deh ini. Kalau tidak memulai, kalau tidak memulai ya tidak akan jalan. Ya kalau kita tidak memulai sesuatu tidak akan jalan. Tapi kalau memulai bisa ada dua pilihan. Kita bisa sukses atau kita bisa cari ada jalan lain lah misalnya. Tapi kalau kita stagnan udahlah nggak usah mulai, kalau udah tidak memulai ya udah. Artinya ya udah kamu nggak akan memulai, kamu akan ada di satu titik itu stagnan. Ketika kita bisa lewat dari titik itu, kita bisa menemukan keberanian untuk saya coba, ya saya akan mulai dari satu. Nah itu ada dua pilihan, yaitu ada yang sukses atau ada yang ya ada jalan lain lah ya, ada jalan lain. Nah dari sana itu saya mulai usaha. Waktu itu usaha di rumah, kok ya alhamdulillah berkembang. Oh ternyata saya membuktikan, dari situ jadi terinspirasi bahwa Apa sih usahanya? Dari situ ya. waktu itu saya jualan, Iya, jualan baju, kerudung kayak gitu. Ya, produk jadi- fashion. Iya, jadi sempat berjalan hampir setengah tahun waktu itu. Ketika ada panggilan kerja, akhirnya Mundur. saya tidak Waktu meneruskan itu zaman itu ya masih belum pesatnya era digitalisasi. Belum. Dulu pemasarannya pakai apa? Waktu itu saya door to door, nah jadi harus gitu menggerakkan. ya. Nah, untuk memulai Ini entrepreneur sejati. ya waktu itu ketika HP pun ada di desa, tidak semua punya HP kan waktu itu. Tahun berapa Tapi itu? saya percaya Saya loh. membayangkan loh, saya kan intuiting ya. Saya sih membayangin Bu Anita jalan itu dari sudut rumahku. Iya. Tapi saya percaya kalau Bu Anita sanggup ya. Oh. Door to door. Energinya Ya, saya seperti rasakan itu. ya. Jadi ya dari buku lah akhirnya muncul inspirasi. Bener-bener. Lalu Sumber banyak sih inspirasi, juga ya. macam ada beberapa buku, misalkan saya juga dulu membaca buku tentang sang inspirator kita Muhammad Hatta. Bagaimana cerita hidup beliau, jadi sebagai refleksi buat diri saya sendiri bahwa orang dulu itu perjuangannya besar loh. Setelah saya membaca buku itu, jadi saya tahu perjuangannya beliau itu tidak mudah. Jadi ketika saya ada suatu masalah, ada hal yang menjadikan suatu kendala bagi saya, itu bukan menjadi suatu udah berhenti aja, nggak seperti itu. Tapi saya bisa mengambil hikmah dari buku yang saya baca itu bahwa kalau berhenti ya udah finish. Tetapi kalau saya tidak berhenti, ketika saya harus memutar otak, saya harus cari cara, gimana caranya. Itu banyak sekali inspirasi datang itu dari buku seperti itu. Buku gudang informasi. Iya, Sumber inspirasi Sumber banget. memang. inspirasi juga. Oke. beda ya. Kalau Bu Ani sendiri punya buku favorit nggak? Kayaknya semua bukunya favorit ya. Sampai semua bukunya ditawarkan ya salah. Itu jualan sih Bu. Jualan. Tapi Saya memang, membeli ya. tapi memang saya suka Ya, buku. termasuk saya juga jadi pembelinya. Iya. Oh gitu ya. Silakan nanti bisa dihubungin ya. Ini nomor di bawah ini ya. Jadi kalau bicara soal buku, Iya. saya tidak kurang terlalu suka sama novel-novel memang. Lebih suka apa itu istilahnya fiksi non fiksi ya, yang buku Kalau tentang fiksi, motivasi. kalau novel itu fiksi. Fiksi kan, non fiksi. Jadi saya lebih suka baca buku non fiksi seperti misalnya motivasi kayak yang Bu Anita baca itu. Ali Ginanjar gitu. Saya suka baca buku yang Zero to Hero, bagaimana iya. mewujudkan potensi kita dari nol itu. Terus jadi yang mendongkrak semangat itu ya. Jarang sih baca, ada yang cerpen novel, cuma nggak segeliat teman-teman yang memang kayak Harry Potter itu kan langsung sampai berapa jilid gitu ya, kadang-kadang tuh customer saya jualan aja tapi tidak baca. Nah itu saya kurang ini, karena kalau saya kan tebel, jadi itu memakan waktu banyak gitu untuk baca. Jadi saya langsung suka membaca buku tuh yang bisa langsung diaplikasikan ilmunya, kayak Zero to Hero, langkah apa yang harus kita lakukan. Misalnya kayak Bu Anita tadi memulai usaha, stepnya apa yang harus dilakukan, itu saya suka yang
langsung tuh, to the point, nggak basa-basi gitu maksudnya. Iya, benar. Gitu. Jadi emang tiap orang beda-beda ya. Kayak gitu ya Bu ya. Biasanya kalau novel itu kan pakai kata-kata kiasan. Embun pagi menyinari. Apa embun pagi menyinari, salah ya matahari. Kalau untuk karya fiksi kan memang menggunakan bahasa kias ya. Betul. Itu bidang saya. Oh iya. Dia memang tiap orang mungkin beda ya yang menjadi sumber inspirasinya. Ada yang mungkin terinspirasi melalui dengan membaca novel atau cerpen, kayak berada langsung dalam kehidupan itu kan. Jadi ada yang terinspirasi kayak gitu ya. Beda-beda mungkin ya. Bahkan kalau saya sendiri dari sebuah keadaan realita, saya ubah menjadi keadaan fiksi. Gitu ya. Ya. Ada untuk menelurkan bukunya. Oh iya. Kalau buku fiksi belum, kalau beberapa karya puisi sudah. Oh, puisi itu mana ada kayaknya bukunya. Habis ini kepo ya, kepoin saya ya. Giliran ngepoin. Oke. Masih tentang buku nih, di Prodi Teknik Kelautan sendiri, kebetulan juga Bu Ani dan Bu Anita sebagai pengajar di sana. Dalam pemanfaatan sumber literatur kuliah, lebih banyak mengajak mahasiswanya untuk mencari literatur dalam bentuk digital ataukah dalam bentuk hard. Yang mana dulu? Kak Prodi deh. Oh iya. Kalau terkait dengan buku sih tergantung sama materinya ya. Ada beberapa materi gini, kalau di dalam ilmu teknik itu kan ada yang berhubungan sama angka-angka ya, matematika atau apalah itu. Itu lebih mudah kalau pakai buku hard. Jadi dengan diskusi lagi. Nah, ada beberapa materi yang bisa dibaca kayak sistem hafalan misalnya kayak oceanografi mungkin, terus hukum laut, itu bisa lah pakai buku-buku yang dari e-book atau online. Jadi sambil nyantai dibaca sendiri pun bisa gitu. Tapi kalau yang berhubungan dengan keteknikan misalnya hidrolika atau mekanika fluida, jadi yang kira-kira butuh diskusi, kami saranin sebaiknya itu ke perpus gitu. Ke perpus kan di situ sama temennya saling ngobrol tentang diskusi tentang masalah itu gimana, ditanyain gitu. Karena kalau sudah tugasnya baca e-book, kecenderungannya biasanya kan baca sendiri gitu, baca pakai HP sendiri, terus dicerna-cerna sendiri. Nah, khawatirnya kalau berhubungan dengan angka salah paham, nggak ada umpan balik. Nggak ada umpan balik. Jadi nggak semuanya diarahkan ke online. Biar mereka juga ada interaksi diskusinya itu. Untuk minat baca sendiri mungkin Bu Anita, teman-teman di Teknik Kelautan gimana? Kalau untuk minat baca, mahasiswa sebenarnya itu masih minat bacanya masih rendah, tetapi bagaimana sesuatu hal itu kan tidak bisa dipaksa, tetapi bisa dimulai perlahan, tapi kita tetap jalan. Jadi seperti namanya juga mahasiswa ya, mahasiswa, ya bukan siswa lagi, tapi udah maha. Jadi kita mendorong mereka mau tidak mau pembelajaran mandiri itu harus membaca banyak buku, itu wajib, udah bukan lagi kita hanya menyarankan, bukan, tapi mereka sendiri harus tumbuh untuk kemauan membaca mandiri. Dari tenaga pengajar, dari dosen-dosen di Tekla sendiri banyak memberikan link-link buku, misalkan udah bentuk ini buku e-book yang mereka bisa akses dari HP-nya. Jadi kami udah kasih mereka copy filenya, jadi mungkin bagi mereka yang mau mendownload dengan mengkopinya boleh, atau membaca dari HP-nya boleh. Jadi dan jangan lupa tetap kunjungi perpustakaan ya. Itu pertama kali yang kami sampaikan, ketika ada buku yang bisa kalian akses di perpustakaan, datanglah ke perpustakaan, karena tidak bisa tergantikan. Memang awalnya buku ini sudah identik ya Bu dengan perpustakaan, ya seperti itu. Walaupun memang sudah ada di buku dalam bentuk digital, tetapi beda mungkin ya auranya ketika harus ke perpustakaan seperti itu. Iya, kalau baca buku ibu kan bisa sambil tiduran, apalagi kalau yang tadi saya bilang ya. Nah, cobaannya di sana, tiduran kesirep ya. Apa yang tadi itu ya? Iya, apa yang sering saya alami, enak-enak baca, ada notifikasi pesan di WA, di mana, ada yang harus fast respon, akhirnya konsentrasinya pecah. Beda dengan di sini ya, kalau masuk ke perpustakaan begitu mahasiswa masuk, bahkan barang bawaannya dititipkan, jadi memang fokus mereka di perpus adalah untuk membaca di ruang baca ya. Bahkan bisa sambil sharing di sana dan berdiskusi dengan teman-teman. Baik, itu tentang gambaran minat baca di Teknik Kelautan. Oke. Mungkin ada pengalaman lain gitu. Membaca apakah selalu menghasilkan hal positif gitu? Jadi dua-duanya nih saya mau tanya, dosen-dosen muda ya. Semoga saya ketularan muda. Jangan bilang saya tetap muda ya. Oke. Sudah punya karya buku kah atau
dalam proses atau dalam proyek menyusun sebuah karya buku? Iya. Buane. Kalau buku sih, tapi tidak terkait sama ini ya, tidak terkait sama kelautan. Pembahasan tapi, lain ya. Tapi tidak satu buku sih. Iya, Kumpulan. kumpulan bareng-bareng. Cerita. Waktu itu ini bagaimana peran orang tua di era digital terhadap anak, yang sama Pak Cahyadi Karyawan itu, terus sama buku era pandemi. Jadi kita memanfaatkan momentum belajar, menemani belajar anak di era pandemi, terkait sama itu bukunya. Jadi mengumpulkan emak-emak yang di era pandemi, jadi biar berkarya Banyak gitu. ya, banyak Karena mereka orang aslinya ya. bisa sih, kita kalau dipaksain nulis tuh bisa. Sebenarnya kan kadang ide-ide di otak itu banyak kadang-kadang, Iya. cuma kita kadang nggak ada Cuma teman, menuangkannya juga butuh istiqomah, apalagi nulis satu buku. Mungkin Bu Tutus kan sudah menghasilkan karya buku juga ya. Itu istiqomahnya itu yang susah. Jadi berusaha untuk hari ini misalnya nulis berapa lembar gitu ya. Besok itu belum tentu ada mood. Jadi kalau nulis itu harus moodnya itu harus muncul dulu biar ngalirnya itu nggak terkesan memaksain diri. Tapi benar-benar dari hati gitu Iya, nulisnya di itu. deadline kamu nggak bisa, malah Nggak Bu, bisa. ditunggu ya Iya. sampai dengan tanggal ini. Oke. Tapi ketika Iya. betul-betul moodnya lagi datang, udah bisa selesai langsung gitu. Itu ya mungkin Ya harapannya nanti bisa mengeluarkan buku terkait kelautan ya. Iya. harus ya. Semoga bisa terrealisasi ya. Soalnya juga kita membuat buku, menyusunnya. Kalau menyusun sebuah buku tentu saja kita membutuhkan Literatur. paragraf itu susun dari kalimat-kalimat, Iya. juga susun dari kata-kata. Dari mana kita bisa mendapatkan banyak kosakata untuk kita tuangkan di buku kita? Mau tidak mau kembali lagi kita harus banyak belajar, Baca lagi. membaca lagi, membaca Ujung-ujungnya buku. baca. Semakin banyak buku yang kita baca, semakin luas pengetahuan atau kosakata yang akan kita dapatkan. Jadi itu bisa malah membantu kita untuk Menyusun, ya. kita menyusun suatu buku. Iya betul. Sekali lagi buku gudang informasi, sumber inspirasi ya. Dan sumber penghasilan juga. Bisa. Karena Kalau- tadi kalau bikin buku kan Bikin buku saya kira jualan enggak. promosi lagi. Sudah ini wajahnya Bu Tutus sudah. Wajah-wajah promosi. Enggak, yang tadi terkait kayak misalnya di beberapa majalah itu kan ada majalah-majalah yang ketika kita nulis di sana itu berbayar, tulisan kita tuh dihargain dengan rupiah. Nah itu kalau kita tidak punya wawasan, tidak punya keinginan untuk nambah wawasan, seperti tadi kata Bu Anita misalnya kayak program pengabdian atau penelitian, untuk nulis kan kita tetap kata-katanya butuh ngarang kata tuh dari mana kalau kita nggak baca. Nah itu ketika nulis di majalah itu ya lumayan gitu, bisa buat uang sangu gitu, tambahan Iya, ada royalti menghasilkan ya lah, untuk menghasilkan. penulis ya. Berarti Bu Ani juga sering menulis artikel ya di Tidak sering, media-media ya? Pernah ya, saya juga pernah baca. Itu salah satu contoh karya-karya yang sudah pernah dihasilkan dari menulis yang dikit-dikit deh Dikit-dikit artikel, dikit-dikit tapi sering gitu lah. Nanti bisa lama-lama jadi banyak ya. Bisa mungkin ngelatih di Facebook itu bisa. Gitu ya. Ngelatih. Nah, kadang-kadang kan gini ya permasalahannya, bikin caption itu Nggak mudah. ngalir gitu ya. Jadi saya sering baca caption-caption di sosial media mahasiswa bahkan ngomong sampai itu hidup adalah itu semua yang ngalir. Tapi beda cerita ketika mereka harus menyusun dan menarasikan misalkan hasil penelitiannya. Aduh, gitu apa ya? sih gitu? Kesulitan gitu ya? Kesulitan gitu. Itu yang kadang-kadang jadi permasalahan dari mahasiswa kita. Bikin status gampang gitu, tapi bikin analisis susah gitu. Lebih kan berarti feeling kayak pakai perasaan. Itu kadang-kadang yang sering saya sampaikan pada mahasiswa selalu seperti ini. Sebenarnya antara saya dan kalian itu nggak ada perbedaan. Kenapa Bu Tutus lebih tahu lebih dulu? Karena saya lahir lebih dahulu dan saya sudah membaca terlebih dahulu. Kalau kalian membacanya bersamaan dengan saya, mungkin juga kita akan bersama-sama gitu. Tidak ada yang saling mendahului. Mungkin itu ya yang bisa kita tularkan ke mahasiswa. Oke. Kegiatan literasi lain mungkin ya selain kegiatan membaca bersama, membuat reading group kah mungkin di prodinya gitu, selain Tidak sih apa? ada ya hanya formalitas Ini kegiatan kami masih punya program ini karena terkait pandemi ya untuk kemarin tapi sempat itu mendatangkan bagaimana sih cara menulis yang karya apa itu? ilmiah. Kami pernah membuat program mendatangkan narasumber Dari Jember itu kok. ya untuk itu penulisan
karya tulis ilmiah itu Bagi yang- mahasiswa. bagi mahasiswa Waktu itu bukan hanya tekla sih, untuk pertanian juga ya kalau nggak salah di untuk fakultas aula. pertanian juga. Jadi bagaimana sih, kadang kala kan anak-anak tuh mau nulis itu terkendala, kayak sudah asumsinya tuh susah gitu ya. Ternyata lo nggak susah gitu, menulis itu nggak susah. Pokoknya yang kita rajin baca itu mengalir aja itu. Udah banyak wawasan, pokoknya wawasan. Mungkin dari sini malah lahir ini ya Bu ya, ide Ide baru. buat kita Iya, mengadakan grup ini. Grup reading itu tadi. reading itu. Jadi kita Terinspirasi perlu dari juga, diskusi ya. buku, dari benar-benar. Iya. Ya, supaya mereka juga ini Bu, biar mahasiswa juga tumbuh minat untuk membaca mandiri. Jangan hanya mereka tuh minta dibacakan Iya. saja oleh dosennya, mungkin apalagi ya. Disediakan ya, hari ini menunya ini ya, silakan Silakan. dinikmati gitu. Jadi silakan membaca ini saja. Baca Jadi itu dan sedikit share. Iya, sedikit banyak memaksa mereka untuk mau membaca. Mungkin Ya, diawalin dari oleh buku-buku yang informasi. tidak terkait sama kelautan kali ya, buku-buku yang ringan-ringan terkait motivasi gitu kan. Atau buku-buku bisa. sekarang Bu Ani, buku-buku tentang kelautan banyak sekali, dalam bentuk digitalnya udah banyak. Iya sebenarnya. Di mana kita kan tahu sendiri bahwa negara kita adalah negara maritim. Luas negara kita lebih banyak luasan Dua dari perairannya daripada daratannya. Tapi bukan kenapa ya, tapi mindset untuk memelihara perairan kita itu sampai sekarang sudah mulai tumbuh sih Bu, sudah mulai tumbuh. Tapi generasi milenial, anak kita, generasi masa penerus kita kan kita harus persiapkan tahu untuk mereka juga bagaimana mereka bisa punya pandangan terhadap atau rasa memiliki terhadap tanah airnya sendiri, salah satunya wilayah perairan Indonesia, supaya tidak terjadi lagi bahwa ada kata suatu pejabat publik yang mengatakan bahwa Indonesia kekurangan SDM loh. Menurut saya tidak seperti itu. Tapi ya kita buktikan bagaimana bahwa SDM Indonesia tidak kalah dalam mengelola perairan laut atau perairan Indonesia. Ya, salah satunya mungkin kita masih, katanya di Raja Ampat itu bagus katanya. Bagaimana kita karena Raja Ampat itu jauh di Papua, biayanya itu kalau sudah mentok sama biaya ya kita nggak akan nyampe ke sana. Tetapi tidak perlu jauh-jauh ke Papua, ada bukunya tentang misalkan Raja Ampat, ada banyak bukunya di sana itu tentang di e-book itu ya, di e-book dalam digital tentang kekayaan sana. Jadi dari sana kita udah bisa membaca tentang kekayaan bahari di wilayah Papua sana ataupun di daerah-daerah lain, di Pulau Banggai, Sulawesi ada bukunya waktu itu. Jadi dari buku dulu kita temukan penciptaan mereka untuk ikut membangkitkan mereka terhadap wilayah perairan Indonesia, wilayah kelautan Indonesia. Nanti ketika mereka nanti misalkan bersekolah atau berkuliah, jadi mereka udah karena timbul rasa cintanya, jadi bisa memilih jurusan yang mereka cintai. Misalkan mereka sukanya dari dulu saya dicokoki mamai tentang buku tentang kelautan, nanti aku masuknya ke kelautan, seperti itu. Ya, nanti sama kontribusi tentang di kelautannya, seperti itu. Mau ditambahin kayaknya sama buka prodi. Gimana? Kuliah di kelautan apa sih? Keuntungannya kuliah di kelautan deh, apa deh? Kenapa harus bisa ikut selam loh? Nggak apa-apa. Ada selam, nanti didampingi sama wanita selamnya. Ada Mas Ubur di sini ya. Jadi Selamnya sama bu dosennya sendiri ya. dosen Tapi biasa. ada pelatihnya pelatihnya juga. kali. Tidak mungkin ya yang lebih profesional dan dia memang punya sertifikat untuk melatih ada. Kita juga bisa mengembangkan kewirausahaan juga dari pengabdian masyarakat wilayah pesisir itu kan. Jadi Karena banyak potensi laut yang bisa belajar untuk menjadi tadi seperti Bu Anita bilang, menjadi wirausaha, pengusaha sejak dini gitu. Jadi harapannya nanti lulus itu udah nggak pelongo lagi aku mau kemana ya, udah punya keahlian gitu. Kita juga kerja sama ini sih, meningkatkan kepedulian mahasiswa. Ada program sama Kecamatan Bungatan yang sekarang tuh terhenti karena pandemi, yang apa tuh namanya, kampung edukasi itu. Kemarin sudah sempat komunikasi sama Pak Camat, Pak Jupri, karena Pak Kepala Desa sekarang masih fokus terkait untuk penanganan masyarakat yang terkena dampak COVID itu. Jadi sementara terhenti dulu. Jadi biar mereka juga mengenal bahwa di dunia sesungguhnya itu seperti ini loh gitu. Jadi yang dipelajarin bukan hanya dunia pembelajaran di kampus. Kalau di kampus mas semua orang yang mereka hadapin itu oke semua gitu ya.
bisa diajak. Ada aplikasinya ya. Ada aplikasinya Iya, langsung di lapangan itu kita ajak ke situ. Juga mungkin bisa menumbuhkan ketika mereka bisa menumbuhkan ide ketika mereka di lingkungan ada permasalahan seperti ini, langsung mereka timbul Solusinya solusi apa, untuk gitu. ya bagaimana kontribusi saya terhadap lingkungan ya, seperti itu ya. Yang nggak egois ya. Iya. Semakin slow ya kita. Energinya terkuras di awal. Mungkin karena jamnya juga sih itu ya. Jamnya sudah seharian. Tapi saya yakin ya, mahasiswa yang kuliah di teknik kelautan kayaknya semuanya bersemangat dan berenergi karena melihat pengajar-pengajarnya seperti ini ya. Semoga tidak kita aja yang Energi ya, berenergi itu. Nah, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara. Ada nggak pesan untuk keluarga Sivitas Akademika UNAS ataupun calon mahasiswa nih yang belum bergabung dengan UNAS atau juga belum kenal sama prodi teknik kelautan? Mulai dari siapa? Gantian, wanita dulu. Mungkin pesan dari saya, ketika kita akan terjun baik ke waktu kita mau kuliah sebagai mahasiswa ataupun kita ada di fase tahun ajaran baru bagi adik-adik siswa SMP, SMA ataupun SD ataupun sebagai saya ini juga self reminder sebagai diri saya dan juga teman-teman bahwa belajar itu bukan proses 1 tahun, 2 tahun, tidak, tapi belajar itu merupakan proses long life. Jadi sepanjang hayat, mulai kita lahir sampai nanti kita meninggal. Salah satu bentuk belajar itu adalah membaca. Tidak perlu harus ke perpustakaan, tidak perlu harus buku yang dibaca, tapi bisa jadi koran atau dari mana saja. Tapi ingat, membaca juga kita harus menyaringnya, bahwa membaca itu tujuannya kita adalah menambah ilmu pengetahuan, menambah informasi. Jadi saringlah, carilah informasi yang benar, akurat, no hoax, informasinya tuh benar-benar jangan dari tepat, FB. menambah informasi bagi kita, Iya. yaitu karena beda orang yang sering membaca dengan orang yang kurang membaca. Itu beda, jadi itu supaya membuat motivasi diri buat kita supaya menjadi lebih baik. Toh tujuan kita hidup kan menjadi Pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Plusnya bermanfaat untuk sekitar. Mungkin dari Bu Ani gimana pesannya? Intinya hampir sama sih ya, jadi mau kita menjadi apapun, mau ke teknik kelautan, prodi apapun lah ya, prodi apapun, karena buku itu adalah jendela dunia. Intinya kalau jendela itu, kalau kita buka jendela, bangun, bisa melihat semuanya kan, wow gitu ya. Jadi buku itu juga seperti itu gitu, jadi Tergantung bukanya mau sedikit, buku apa ya, dikit lagi atau lebar banget full gitu, ya. tergantung kita maunya apa. Dan akses sudah mudah, sangat mudah sekali seperti yang dijelaskan Bu Anita tadi, sudah banyak. Nah itu bisa kita akses secara gratis, Jadi tidak ada alasan untuk Tidak membaca. tidak membaca. Jadi kok ibarat gelas ya, kita bisa nuangin air itu kan tergantung dari tekonya yang ada itu. Kita bisa memberi manfaat untuk orang lain. Kalau kita nggak ada isinya, kita memberi manfaat apa gitu. Jadinya kalau mau beri manfaat, isi dulu gitu. Kita itu diisi dulu, baru kita bisa nuang ke orang lain. Apalagi yang kuliah di UNAS ini ya Bu, tentu sudah perpusnya udah nyaman, dilengkapi dengan Enak AC, banget bukunya perpusnya. udah mulai lengkap. Ya, bukunya juga koleksi terbaru. Jadi saya dari luar ada tuh pojok panas, baca terus yang sampai sini jadi adem. Jadi enak ya. kerasan kayaknya. Pojok membaca. Kalau boleh mungkin nanti sampai jam Ya. tapi tidak boleh kayaknya saya punya. Jangan lupa mampir ke perpustakaan UNAS Ya, ya. jangan lupa gitu. Kadang-kadang bahkan saya tidak ragu untuk sesekali menengok kegiatan membaca di ruang baca. Kita juga masih punya ruang baca ya di belakang ya. Jadi biasanya sih yang paling sering stay tune di perpus itu adalah mahasiswa di semester akhir ya. Kadang-kadang saya lihat kok nggak ada suaranya gitu. Saya jadi curiga ya. Bukan tidur. Misalnya mereka bingung gitu. Saya habis revisian Bu gitu. Oh, ini saya nggak paham catatannya begini. Nah itu kadang-kadang apa ya? Nilai plus saya sendiri usil apa sih gitu. Jadi saya sharing aja sama mereka, sharing kecil. Jadi nilai plusnya itu ya di perpus ya. Ya kebetulan yang ada di perpustakaan ramah. Iya benar. Tapi nggak nambah biaya kan ya? Oh nggak ada, free nggak ada biaya ya. Di konsultasi. Kuncinya ya itu ya, kita baca ya. Jadi kita sebenarnya tidak perlu hidup terlalu banyak kebutuhan, terlalu banyak tuntutan, karena kita cukup hidup dengan membaca. Kita bisa merasakan pengalaman yang orang lain lakukan dengan membaca, mungkin itu ya. Banyak hal ya. Baik, sudah sampai di penghujung acara. Untuk mendukung himbauan dari pemerintah
kewajiban kita memakai masker nih masih tetap kita jalankan protokol kesehatan. Saya mau ngajari salam barunya UNAS kita ya buat Bu Anita sama Bu Ani. UNAS kita cuma satu. UNAS kita cuma satu. Kreatif, inovatif dan berkarakter. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, 1 meter. Oke. Karena COVID ini kayak gini ya. Salamnya jadi berkembang dari UNAS kita jadi tambah lagi ya. Efek membaca nih. Oke. Sekarang baca nih. Oke. UNAS kita cuma satu. Kreatif, Inovatif dan berkarakter. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak 1 meter. Baik, terima kasih ya buat sobat literasi yang hari ini sudah bergabung bersama channel kami. Saksikan kembali besok siang kita masih ada acara bincang literasi dengan narasumber dari Prodi Sastra Inggris ya. Siapa yang besok akan datang ya, kita tunggu ya gitu, dengan pembahasan yang berbeda tentunya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karnadi selaku Rektor UNAS mengajak masyarakat untuk bergabung dengan UNAS. Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo atau dikenal dengan UNAS berdiri pada 15 Agustus 1981 di bawah naungan Yayasan Pendidikan Abdurrahman Saleh. Pada tahun 2015, UNAS meraih nilai akreditasi institusi B. Saat ini, UNAS memiliki 6 fakultas dan 9 program studi, yaitu Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang pemasaran, akuntansi, manajemen keuangan dan bisnis, serta pengetahuan tentang analisis pasar dan produk. Fakultas Sastra dengan program studi Sastra Inggris menghasilkan sarjana bahasa dan sastra yang berkualitas, menguasai dasar-dasar metodologi ilmu bahasa, sastra, dan kebudayaan. Fakultas Hukum dengan program studi ilmu hukum membentuk sarjana hukum yang menjunjung tinggi etika profesi hukum dan memberikan pelayanan pada masyarakat berdasarkan prinsip hukum yang berkeadilan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar menghasilkan sarjana pendidikan yang berwawasan global, mampu menerapkan metode dan media